Jangan pernah putus asa. Ada Allah. Ya. Butuh apa kawan-kawan, butuh apa teman-teman, ada Allah. Seberapapun beratnya masalah kawan-kawan, seberapapun rumitnya, seberapapun susahnya, seberapapun besarnya, seberapapun gak mungkinnya masalah itu bisa diselesaikan, jangan khawatir. Ada Allah. Ada Allah. Pengen sesuatu gak kejangkau, pengen sesuatu gak punya duitnya, pengen sesuatu gak kebeli, pengen sesuatu kayak ngimpi, pengen sesuatu kayaknya mustahil, pengen sesuatu kayaknya jauh gitu. Tenang. Tenang. Yakin. Percaya. Ada Allah. Bisa. Bisa sudah. Yakin sudah. Benar. Pengen begini, pengen begitu, pengen ke sana, pengen ke sini, pengen ke situ. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen mencapai ini, pengen mencapai itu. Sementara kita nggak punya gitu ya, modal untuk itu semua tuh kita nggak punya. Jangan khawatir, ada Allah. Yakinkan diri kita, Allah Maha segala-galanya. Allah Maha Kuasa. Pada Allah itulah kemudian kita bersandar. Pada Allah itulah kita kemudian mengadu. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Ya Allah saya lagi pengen ini, lagi pengen itu. Ya Allah lagi ada ini, lagi ada itu. Ya Allah urusan kok begini, urusan begitu. Ya Allah sedih amat ya. Nyesek betul. Ya Allah hina benar. Allah senang tuh. Kalimat dari teman-teman tuh Allah senang. Kamu gak bisa ke situ, kata Allah. Aku yang antar kamu ke situ. Kamu pengen itu, dan kamu gak punya, gak mampu, gak sanggup. Aku yang bikin kamu sanggup. Aku bakal bikin kamu punya, bahkan lebih daripada itu. Siapa yang mengganggu kamu? Siapa yang membuat kamu selalu tidak tenang? Siapa yang membuat kamu resah dan gelisah? Siapa yang membuat kamu itu khawatir, takut, tidak nyaman, tidak aman? Siapa yang membuat kamu itu gak bisa tidur? Siapa yang membuat kamu itu susah? Siapa yang membuat kamu itu menjadi begitu sedih? Kamu sudah datang pada aku akan menjadi lawannya. Ngeri. Aku akan singkirkan itu semua. Aku akan singkirkan mereka. Mereka akan jadi musuhku. Sudah, jangan pikirin yang kau tidak bisa pikirin. Jangan kau pikul yang tidak bisa kau pikul. Serahkan pada aku, kata Allah. Ada Allah. Ngapain maju sendiri? Ada Allah. Ngapain ngeberesin sendiri? Ada Allah. Ngapain so jago juga menyelesaikan sendiri? Ada Allah. Ngapain juga gitu beli ini beli itu, nyampe ke sono nyampe ke situ, pakai kita punya otak, pakai kita punya otot, dengan tidak menyertakan Allah, ngapain? Berat lah bos. Ayat pertama di dalam surah Al-Mulk, ada Allah tuh. Biyadihil mulk. Udah di tangan dia semua. Di tangan dia udah. Mau apa? Mau apa coba? Mau modal, mau kerjaan, mau bayar utang, mau ketagih tuh piutang. Mau kerjaan yang lebih cakep, lebih baik. Usaha mau bener lagi, mau untung, mau jaya, mau sukses, mau menang. Bosen ngontrak, pengen punya rumah, pengen nikah, pengen punya anak turunan. Dan sehat hidup. Ya udah. Biyadihil mulk, semua itu di tangan dia. Allah Akbar. Saya kalau ngaji deh, kalau ngaji tabarok tuh udah gitu, adem tuh hati. Yakinkan aku ya Allah.
Dan yakinkan kami semua ya Allah hamba-hambamu bahwa kami ini ada di kerajaanmu, di mana kerajaan langit dan bumi milikmu. Engkaulah raja di rajanya yang maha merajai, yang mana engkau adalah ala kulli syai'in qadir. Gak ada yang gak mungkin buatmu ya Allah. Kasih. Atau siapa? Yang miskin gak mungkin kaya, yang susah gak mungkin senang, yang sedih gak mungkin gembira. Kata siapa yang serba kekurangan, malah menjadi orang yang paling dermawan di kampungnya, di kotanya, di negerinya. Kata siapa yang paling bodoh, gak bisa jadi profesor malah. Kata siapa yang terusir dari pekerjaannya malah gak bisa jadi pengusaha. Kata siapa? Bahwa seseorang tidak bisa mencapai cita-citanya, impiannya karena tidak punya persyaratan yang dibutuhkan, gak punya persyaratan yang diperlukan. Sedangkan persyaratan itu digariskan bukan oleh Allah Jalla Jalaluhu, tapi oleh manusianya, oleh hamba-hambanya. Ya, kita ngadap raja lah sekalian. Kita ngadap sang raja lah yang maha merajai semuanya. Kita datang pada Allah gitu. Kalau saya baca surah Al-Mulk tuh adem gitu, tenang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci engkau ya Allah. Iya betul. Mau apa aja, mau kemana aja, mau punya apa aja, biyadihil mulk, di tanganmu ya Allah. Gak bisa makan, pengen bisa makan. Bahkan bukan cuma pengen bisa makan, tapi ngasih makan orang. Bukan cuma pengen kerja, tapi pengen mempekerjakan orang sebanyak-banyak. Pengen sehat ya Allah, berusaha company ini. Pengen sehat ya Allah, kantor, keuangan. Pengen sehat ekonomi. Ya Allah, pengen COVID berlalu dari negeri ini, bahkan dari dunia. Biyadihil mulk, semua di tangan dia. Gitu. Nah tinggal kita dah, ya kan? Jangan so jago, kita datang pada Allah. Panggil sama dia ini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita nggak ada. Itu udah duduk, udah berdiri di hadapan dia. I'm coming ya Rabb, I'm coming to you ya Rabb. Aku datang padamu ya Allah. I am here ya Rabb, in front of you ya Rabb, amamak ya Allah. Ana huna ya Rabb. Aku di sini ya Allah. Aku datang menghadapmu ya Allah. Kau lihat istriku, misal gitu, umurnya udah kepala 4, sedangkan kau tahu kami menikah dari umur 20-an. Ya Allah, engkaulah raja di raja. Tidakkah engkau punya kebijaksanaan? Tidakkah engkau punya kasih sayang? Tidakkah engkau raja yang bisa berbuat seenakmu ya Allah? Kata orang-orang, istriku gak pernah akan bisa hamil karena dia masalah, aku juga masalah. Ya Allah, malam hari ini aku bangun dengan istriku, istriku bangun dengan aku ya Allah, bareng bangun menghadap padamu ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kami anak keturunan ya Allah. Jadi tuh, jadi sudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak main-main itu, nggak main-main itu. Iya. Masalah memuncak, muncul sono, muncul sini, pusing. Belum lagi fitnahan, belum lagi gibahan, belum lagi bulian, cacian, makian, perkataan kanan kiri depan layar, pusing. Nah kalau pusing jangan sendirian, ada Allah, kasih dia, kasih dia sudah. Baca udah Al-Mulk sambil merintih tuh bacanya, sambil merintih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Bawa tuh bacaan ngadep pada Allah Subhanahu. Ya Allah, aku lagi ngadepin si fulana. Dia gandeng lagi siapa yang dia mau gandeng, dia ajak lagi siapa yang dia mau ajak. Ya Rabb, aku nggak punya siapa yang akan aku ajak. Aku juga nggak punya siapa yang bakal aku ajak. Ya Rabb, maukah Engkau satu-satunya yang ku ajak? Beres tuh. Selesai tuh urusan. Udah biar aja dia kesana kesini, biar aja, nggak ada urusan. Asal Allah bersama kita, itu dia. Baru jadi ada urusan. Kalau Allah nggak bersama kita, ada duit tapi Allah nggak bersama kita, ya urusan itu. Ada suami tapi Allah nggak bersama ibu, masalah itu. Ada istri tapi bapak tidak bersama Allah, masalah itu. Ada orang tua, tapi Anda sebagai anak, kalian sebagai anak, nggak ada Allah di antara kalian dengan orang tua. Masalah itu. Masalah itu. Ada pemodal yang modalin, tapi nggak ada Allah di sana. Masalah. Masalah itu. Asli masalah. Barang laku lagi nih, ada yang beli, tapi Allah nggak ada di situ. Masalah di situ. Emang di mana kita melakukan apapun tuh di mana? Di bumi siapa? Di jengkal tanah siapa? Milik siapa? Milik Allah. Kok bisa nggak ada Allah gitu? Maksudnya nggak ada Allah tuh gimana? Sholat kagak, ngaji kagak gitu. Bikin dosa terus, bikin maksiat ya terus gitu. Ini kayak kagak ada Allah tuh, hidup begitu namanya. Nah, sama duit pelit, sama makanan pelit, sama temen resek mulu bawaannya, sama sahabat, waduh, ganggu terus. Sama orang gak pernah ngelihat seneng orang lain seneng. Gak seneng ngelihat orang lain seneng, susah melihat orang lain seneng, seneng melihat orang lain susah. Itu sama aja kayak kagak ada Allah itu. Punya rumah, tapi Allah gak ada di situ. Tuh rumah gak dipakai sholat, gak dipakai ngaji. Berkantor, tapi di kantor tuh gak ada Allah. Nggak ada yasinannya, nggak ada ar-rahmanannya, nggak ada waqiahannya, nggak ada al-mulknya, sepi gitu. Main ke kantor-kantor aja, kerja-kerja aja, pulang-pulang aja. Jamnya sholat apa nggak ada judulnya. Kalau begitu Allah bikin nggak berguna tuh kantor. Kenapa? Dianggap nggak ada, disepir, nggak ada. Masalah kan? Tapi kan enak nih, ya nggak? Kita ibu punya suami tapi ada Allah, cakep tuh. Bapak nih sebagai suami gitu, punya istri dan juga ada Allah di sana. Katanya punya istri dan punya Allah juga, widih keren. Punya kerjaan, punya usaha, punya rumah, punya kantor, punya pabrik, punya warung, punya resto, punya jenis perniagaan macam-macam. Ada Allah di sana, mantap. Main saham, investasi saham, trading saham, punya semua. Otak punya, analisis fundamental punya, analisis taktikal punya. Satu aja yang dia nggak punya, mulut yang berdoa pada Allah, hati yang berdoa pada Allah, pikiran yang kemudian dibawa pada Allah. Nanti kalau cuan mau sedekah, kalau cuan mau zakat, kalau cuan nanti mau bagi orang tua, kalau cuan nanti mau bagi saudara, tetangga, keluarga, kalau cuan nanti mau sedekah Quran, kalau cuan nanti mau bangun masjid. Nggak ada yang begitu-begitunya, alias nggak ada Allah. Apa yang terjadi? Ke laut, Pak. Untung juga kayak kagak untung. Ayo, jangan putus asa. Ada Allah. Dah, jangan sampai nggak yakin hidup. Ada Allah. Jangan sampai nggak percaya gitu ya. Masalah bisa selesai. Nggak ada yang rumit, kerumitan bisa terurai. Kesulitan bisa kemudian terurai. Persoalan, permasalahan bisa terurai. Udah, percayalah gitu. Kenapa? Ada Allah. Kita nggak sendirian. Cakep itu udah.
Cakep udah itu. Kita nggak sendirian. Makanya saya mah ya ada yang ganggu begini, yang ganggu itu. Pertama saya muhasabah gitu ya. Ini gimana? Oke, di mana kesalahan saya? Oke, kesalahannya begini. Oke. Terus bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Ya udah. Terus gimana? Ya ke Allah dulu lah. Ya ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Dia bilang, ya Allah itu punya salah. Tapi ini ada orang misalkan manfaatin kesalahan kita, manfaatin kekurangan kita, manfaatin keburukan kita buat dia begini, buat dia begitu. Ya Allah, aku hanya butuh dirimu ya Allah. Cakep itu kalau teman-teman bisa begitu. Di rumah kontrakan saudara merintih di rumah kontrakan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di kontrakan tuh ngaji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di kontrakan tuh ngaji. Nyender di tembok kontrakan itu ya. Besok mesti bayar, akhir bulan mesti bayar, gak ada duit, ada. Kita datang ke Allah sudah, ada Allah nanti Allah yang urus duit. Ayo dijabanin 40 malam tuh bersama Al-Mulk. Pagi-pagi udah geber Ar-Rahman, sore Waqiah. Masuk habis Isya atau habis Maghrib Yasinan atau abimah terserah lah gitu kan. Sit sama ayat 4 surat ya kan. Sedekah, sholawat, istighfar, tasbih, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, dan Al-Mulk. Sejalan-jalannya gitu yang punya kontrakan manggil. Mas, masa nggak punya temen nih yang bisa beli 40 kontrakan saya? Mampu mau dijual? Bang, Mas, iya mau gue jual. Kalau lo bisa bawain pembeli, harga-harga gue nih, satu pintunya sekian, 40 nih laku, gue hadiahin 1 buat lo. Gue punya rumah di pojokan, rumah itu buat lo. Widih, keren. Nah, lagi-lagi nih, kita nggak punya temen. Teman kita miskin semua. Teman kita blow on semua, teman kita susah semua, teman kita masalah semua. Ya, terus ingat pengajian kita. Iya, kan judulnya bukan ada teman, tapi judulnya siapa? Ada Allah. Udah sholat aja lagi, sholat, ngaji, sedekah. Sholawat, istighfar, tasbih, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, urusan kasih ke Allah, hajat kasih ke Allah, keinginan kasih ke Allah, cita-cita yang kasih ke Allah, urusan kasih ke Allah, omongan dengan yang punya kontrakan, yang punya barang, yang punya produk, yang punya dagangan, kasih ke Allah. Ya Allah, aku nggak punya teman siapa-siapa. Apalagi kalau dia kaya, kagak ada judulnya udah. Tapi aku punya Engkau ya Allah. Bedeh. Lagi ngaduk teh gitu nih di pantry, di kantor, blak gitu. Tiba-tiba bos datang. Woi, dengar kabar? Yang punya kontrakannya ente punya 40 pintu katanya. Dengar dari siapa bos? Itu teman-teman OB pada ngomongin. Waduh, kalau punya 40 pintu enak banget ya. Ya udah, ini kan 8-10 lantai ini kan belum pada punya semua rumah. Dah, suruh yang punya kontrakan datang temu saya. Gitu kata si bos. Terus kita sambil ngaduk nih, mangap-mangap itu. Hah? Bos mau beli? Iya, gue mau beli, gue mau bagiin buat lo pada. Waduh, dapat 2 dia. Dapat kontrakan itu, sama dapat rumah yang dijanjikan sama si pemilik kontrakan itu dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Tuh Allah. Nggak diterima di negeri, jangan nangis. Yang diterima di negeri, lalu dia nggak ada Allah di sana, itu yang masalah. Nggak diterima di negeri, tapi terus bersama Allah, terus sholat duha, terus sholat berjamaah, terus ke masjid, terus kemudian sholat sunnah itu. Malam juga qiyamul lail, tahajud, witir, ketemu Senin, Kamis puasa atau Daud.
ringan tangan nolongin orang. Bisa-bisa yang pada sekolah di negeri itu, yang pada kuliah di negeri itu nanti jadi pasukan ente. Di kemudian hari mereka kerja sama ente. Jangan khawatir ketika kita bermasalah, asal ada Allah. Jangan khawatir ketika kita nganggur, asal ada Allah. Khawatirlah ketika kita kemudian gak punya masalah, dan Allah gak ada. Bahaya itu. Bahaya. Bahaya saudara-saudara. Bahaya. Bahaya. Oke. Alhamdulillah kita udah tutup malam kita dengan pembacaan surah Al-Mulk. Maafin nih Yusuf Mansur deh. Banyak salahnya. Ini si A ngomongin saya begini, ini si B ngomongin saya begitu. Aslinya lebih banyak lagi kesalahan saya, lebih banyak lagi dosa saya. Disitulah ladang amal saudara-saudara semua untuk mendoakan saya. Jangan sampai ikut ngomongin saya. Kenapa? Dosa saya banyak. Tak kalau pindah ke saudara berat urusannya. Amal ibadah saya juga sedikit. Kalau amal saudara banyak, ntar amal saya jadi banyak. Gara-gara apa? Gara-gara diomongin sama saudara semua. Ntar kebaikan-kebaikan saudara, amal soleh saudara dikasih ke saya. Terus itu rugi, saya jadi untung. Jangan dah. Jangan ngomongin orang yang kayak saya dosanya banyak. Ngeri. Ntar dosanya pindah semua pada situ semua. Ya, kalau ketemu orang ngomongin saya, ketemu orang podcast tentang saya, ketemu orang YouTuber tentang saya, ketemu orang bikin web ini, web itu, Instagram ini, Instagram itu, TikTok, apa segala macam, Facebook yang ngomongin saya yang jelek-jelek, jangan ikutan. Kecuali doain dia dan doain saya. Kenapa? Jangan ikut. Saya dosanya banyak. Khawatir situ nggak bisa nanggung dosa saya. Sebab siapa orang yang ngomongin orang lain, apa itu gibah, apa itu fitnah. Gibah itu kalau emang kagak bener, ya, kalau emang bener itu gibah namanya. Kalau emang kagak bener namanya fitnah. Dua-duanya itu, ya, keburukan kita ntar ditambah sama keburukan yang kita gibahin dan kita fitnahin. Apalagi kalau kerjaannya tajasus dah tuh, namimah dah tuh, ya, nyari-nyari kesalahan orang aja, namanya orang mana ada kagak punya salah. Hati-hati, jangan ikutan. Terus bagaimana? Doain dia, doain Yusuf Mansur. Si Ustadz Yusuf Mansur nih lagi diomongin sama orang. Mudah-mudahan dia jadi Ustadz yang bener deh, ya. Biar tobat. Kalau emang ada duit orang biar dia pulang-pulangin gitu. Aman deh tuh. Insyaallah. Kenapa kita mesti begitu? Karena juga ada Allah. Kita pengen bikin dosa, ada Allah. Kita pengen bikin keburukan, ada Allah. Kita pengen bikin kesalahan, ada Allah. Ya tapi si Ustadz begitu. Yang begitunya kan kata orang. Tapi kan Ustadz kagak ngomong-ngomong. Saya ngomong. Sama siapa saya ngomong? Sama Allah. Iyalah. Ada Allah kan baini wa bainahum. Ada Allah di antara saya dan mereka. Lalu ngapain saya yang maju? Allah aja yang maju gitu. Ada urusan deh. Udah saya mau begitu. Saya ngebiasain tuh kalau ngelihat ada keburukan, doa. Kalau ngelihat ada kejelekan, doa. Ngelihat ada orang ngomongin keburukan, orang ngomongin kejelekan, orang ngungkap aib si A, si B, si C, saya mah doa aja udah. Saya doain semuanya dah, biar pada baik, biar pada benar. Itu juga kalau ngelihat kesusahan, kemiskinan, ya, kebodohan, kelaparan, penyakit dan segala macam ketidakmampuan. Apa yang saya lakukan? Kalau saya tidak bisa membantu, maka saya mendoakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ummatihi al-anwar adada ni'amillahi wa ifdalih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والله وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين والحمد لله رب العالمين
taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai ketemu lagi, mohon maaf lahir batin. Selalu titip doa buat Yusuf Mansur. Jangan lupa ya, buat semua yang membersamai kami semua, buat yang mencintai dan buat yang membenci, buat yang membantu dan buat yang menghalangi, buat yang meninggikan dan buat yang menjatuhkan, buat yang memuliakan dan buat yang menghinakan, buat yang membuka dan buat yang menutup, buat semua yang kemudian punya banyak manfaat, dan buat mereka semua yang justru banyak bikin masalah. Kita doa dah buat semuanya. InsyaAllah semuanya jadi kebaikan buat kita semua. Allah bilang, wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira buat mereka-mereka yang bersabar. Jika hari ini kita punya kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan, kerumitan, beban, tanggung jawab, penderitaan, kesedihan, apapun itu, maka kata Allah apa? Udah tinggal sabarnya doang. Habis kita udah sabar, wabashiris sabirin. Allah akan berikan kabar gembira. Entah apa kabar gembiranya. Udah sabarin aja udah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya segera Allah angkat segala kesulitan dari negeri kita dan dari dunia. Apapun itu bentuk dan judulnya. Salam buat keluarga besar, saudara-saudara semua di rumah. Saya Yusuf Mansur mengucapkan terima kasih selama ini atas perhatiannya, doa-doanya, dan kemudian segala bantuannya. InsyaAllah mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas, dan Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik. Terima kasih. Salam hormat juga buat ribuan rumah tahfiz. Salam hormat buat ribuan rumah tahfiz. Anda semua menjadi saksi bahwa saya tidak pernah mengambil uang seperak pun dari rumah-rumah tahfiz. Saya tidak memaksa Anda jualan apa yang saya punya. Tidak. Saya tidak pernah memaksa Anda memakan beras dari saya. Jualan sendapa, nggak ada. Tidak ada satupun butir beras yang kemudian saya jualan di rumah-rumah tahfiz. Tidak ada. Saudara juga menjadi saksi bila saudara adalah wali santrinya Darul Quran. Saya tidak ikut main-main di anggarannya Darul Quran. Darul Quran itu kerajaan saya dengan izin Allah Jalla Jalaluhu bersama kawan-kawan semua. Tapi nggak ada di antara kami yang membisniskan Darul Quran. Tidak ada. Anda para wali santri menjadi saksi. Bukan miliar, itu triliun. Dan saya bersama kawan-kawan Kiai Jamil, Kiai Sani, Kiai Tarmizi, Kiai Kosasi, dan kawan-kawan pimpinan yang lain. Tidak ada cerita ngebisnisin agamanya Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada. Bahwa ada kesalahan, ya bisa jadi ada kesalahan. Sangat bisa jadi. Dan iya bisa jadi. Betul-betul sangat bisa jadi. Dari situlah kemudian kita belajar dari kesalahan. Lalu kita perbaiki kesalahan-kesalahan itu sehingga menjadi sesuatu yang manfaatnya sempurna buat umat nabinya dan hamba-hamba Allah Jalla Jalaluhu. Makasih, sampai ketemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu